Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas berbagai tema seputar kesehatan. Dan hari ini kaitannya adalah dengan infertilitas atau ketidaksuburan gitu ya, yang berkaitan dengan wanita tentunya. Hari ini akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya Dr. Andrew, dokter spesialis kandungan. Halo Dr. Andrew. Halo Mbak Cynthia, dan juga halo Sobat Eljon. Ketemu lagi, semoga diskusinya bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin, semoga bisa bermanfaat ya dok. Dokter apa kabar dok? Baik Mbak Cynthia, sehat. Mbak Cynthia gimana? Sehat juga dokter. Ya, Dokter kita, betul, yang penting semuanya sehat walaupun secara virtual sekarang ya dok ya? Iya, aduh semoga bentar lagi udah mulai offline ya, soalnya kan udah kita lihat semoga sih kasusnya menurun meskipun sekarang lagi marak lagi ada mutasi segala macam. Semoga deh. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas soal infertilitas ya dokter. Ya, silakan Mbak Cynthia, kita akan bahas tentang infertilitas pada wanita pada khususnya ya. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama, Dokter Andrew. Sebetulnya apa itu infertilitas pada wanita itu, dokter? Nah, oke. Jadi untuk definisi sebetulnya ada beberapa kategori, tapi intinya tuh cuma satu, Mbak Cynthia. Yang penting itu belum hamil, poin pertama. Setelah 1 tahun berhubungan intim yang teratur, yang maksudnya adalah berhubungan setiap 2-3 hari sekali, tanpa kontrasepsi dalam bentuk apapun. Gitu. Jadi saya ulangi ya, jadi belum hamil, selama 1 tahun berhubungan intim secara teratur, tanpa kontrasepsi dalam bentuk apapun. Gitu. Ini kategori ini jika si pasangan wanita ini berusia di bawah 35 tahun, Mbak Cynthia. Gitu. Dan ini bisa berbeda apabila si pasien atau wanita ini berusia lebih tua, misalnya usia 35 sampai 40 tahun gitu ya. Itu hanya cukup perlu waktu 6 bulan saja. Jadi 6 bulan belum hamil dengan hubungan intim yang teratur tanpa kontrasepsi dalam bentuk apapun gitu. Ini dibedain Mbak Cynthia. Karena kita punya cut off atau batas usia itu pada wanita ya, untuk hal ini itu 35 tahun. Nah, kenapa 35 tahun? Karena pada saat usia 35 itu secara statistik sudah ada datanya bahwa kehamilan usia 35 tahun ke atas kita kategorikan sebagai risiko tinggi karena angka kejadian dari kalau kita familiar mungkin ya sindrom Down gitu atau Down syndrome itu kelainan kromosom gitulah intinya. Angka kelainan genetik kromosomnya itu meningkat secara tajam. Oleh karena itu, kalau misalnya Sobat Eljon ke dokter kandungan, sekarang usia si ibu ini sudah 35 tahun, pasti dokter Anda akan lebih agresif gitu dalam menangani. Termasuk halnya dalam konteks topik kita kali ini, Mbak Cynthia. Jadi tentang infertilitas atau kesulitan untuk hamil. Gitu. Jadi kalau usianya masih muda nih, misalnya 28 tahun gitu ya, baru menikah 1 tahun, belum hamil, nah baru kita bisa melakukan evaluasi lebih lanjut gitu. Tapi kalau usianya udah 35, wah nggak usah tunggu sampai 1 tahun, nggak apa-apa gitu loh. 6 bulan aja cukup gitu untuk kita bisa lebih agresif gitu. Oke, berarti patokannya 1 tahun ya dokter ya? Tadi Betul. dengan beberapa kategori usia, kemudian juga tadi berhubungan itu ya dokter ya selama 1 tahun tadi. Kemudian dokter, banyak yang menyebut infertilitas ini adalah mandul dokter gitu, dokter istilahnya yang banyak orang sebutkan nih dokter ya. Ini gimana pendapat dokter dok? Sebenarnya kalau dari kata mandul ya memang ketidakmampuan dari seseorang untuk hamil ya gitu. Betul sih memang, cuman ya dari situ bukan berarti kalau mandul 100% kalian tidak mungkin hamil, itu belum tentu gitu. Karena dari memang situasi mandul ini atau ya kita sebut bahasa medisnya infertil, makanya ya topik kita infertilitas gitu ya. Itu kita harus cari penyebabnya dulu dong
gitu. Dan penyebab-penyebab itu dari beberapa banyak, nanti kita akan bahas sih beberapa penyebab-penyebab seringnya, yang dapat diatasi yang mana, gitu. Sehingga kalau kita bisa atasi penyebabnya, biasanya sih bisa langsung hamil, gitu. Dan juga jangan lupa nih Mbak Cynthia, ini yang penting nih, memang sih, bisa terjadi karena memang punya penyakit ya, ada riwayat medis tertentu pada pasangan wanita, tapi jangan lupa dari konteks infertilitas ini itu melibatkan kedua pasangan. Jadi si laki-laki atau si suami ini juga harus diperiksa, gitu. Karena dalam beberapa kasus, memang ya penyebabnya ada di pihak si laki-laki, gitu. Dan kita, dari konteks kultur sekarang ini ya mungkin juga ada, kita akan menemukan ya si suami ini belum tentu mau diperiksa juga Mbak Cynthia, gitu. Tapi jangan lupa karena evaluasi awalnya harus melibatkan kedua pasangan untuk datang langsung ke dokter, gitu. Nanti akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Oke, jadi memang tidak hanya wanita sebetulnya dokter ya, tapi juga bisa terjadi Iya, pada prianya. betul, pada pria juga. Oke. Nah, dokter, untuk infertilitas pada wanita ini, apakah memang yang dikatakan infertilitas itu tidak bisa memiliki anak sama sekali atau masih bisa diusahakan, dok? Tentu masih bisa Mbak Cynthia, tentu masih bisa. Jangan, Sobat Eljon jangan putus harapan gitu ya, karena kita masih harus usaha dulu, gitu. Masih ada beberapa langkah yang mungkin Sobat Eljon harus lakukan, kemudian, bagi istri ya, juga suami, dari beberapa langkah juga harus dilakukan. Tapi yang penting itu selalu ada harapan kok. Karena dunia, kedokteran sekarang sudah mulai canggih memang, teknologinya sudah maju, gitu. Terutama di kota besar ya, jadi jangan takut, coba konsultasikan dulu deh, kita cari tahu penyebabnya bareng-bareng. Oke. Jadi untuk penyebabnya nih, dok, apa yang menjadi penyebab Hmm. infertilitas pada wanita, dok? Nah, ini beberapa penyebabnya, ada banyak ya, kita satu-satu nih ya. Yang pertama nih, kalau dari leher rahim misalnya, atau yang di bahasa medisnya itu serviks gitu ya, leher rahim. Jadi sebetulnya di leher rahim itu, dia tuh akan memproduksi lendir yang akan, memfasilitasi, maksudnya memperlancar dari aliran si sel sperma dari laki-laki. Normalnya begitu. Ya, normalnya itu tugas normal dari leher rahim pada seorang wanita. Nah, ada beberapa kondisi memang yang mengakibatkan leher rahim dari seorang wanita itu, ada kita bilangnya ya ada kondisi yang, kelainan gitu ya. Termasuk ada yang pertama contohnya ada kelainan yang dibawa dari lahir, gitu. Jadi sehingga bentuknya berbeda gitu ya, atau misalnya dia punya celah atau misalnya dia punya sekat gitu. Jadi di leher rahimnya itu sendiri sudah mengalami, kelainan dari lahir. Atau dulunya ada riwayat pembedahan pada leher rahim gitu. Contohnya pada kasus-kasus, misalnya kanker serviks stadium dini atau misalnya sebelum terjadi kanker leher rahim itu ada kita bilangnya lesi prakanker atau sebelum kanker itu sudah dilakukan tindakan pembedahan. Jadi kan, ada kita bilangnya itu ada yang diangkat, ada bagian yang diangkat, seperti itu. Jadi itu menyebabkan, si leher rahim itu kondisinya sudah tidak normal gitu, dengan jaringan penyembuhan yang berbeda-beda bagi setiap orang. Dan hal ini bisa menyebabkan penyempitan. Jadi istilahnya kalau ada saluran gitu ya, udah dilakukan pembedahan, bisa terjadi pada saat penyembuhannya dia malah menyempit, Mbak Cynthia. Jadi mempersulit dari, aliran masuk si sel sperma dari laki-laki, gitu. Atau dari pembedahannya itu sendiri, akan mengganggu produksi lendir yang normal tadi itu, yang bertugas untuk memperlancar aliran sperma. Sehingga secara otomatis dia akan mengganggu kemungkinan untuk hamil. Gitu, karena sel sperma yang masuk dari leher rahim ke rahim itu menjadi berkurang jumlahnya. Gitu, karena pada normalnya kita butuh jutaan untuk sampai ke atas, sampai ke dalam rahim. Nah, dari leher rahim kita bisa masuk ke dalam rahim, lebih atas ya. Ada beberapa kelainan sih di dalam rahim yang bisa mempersulit bagi pasangan untuk hamil. Yang pertama, kalau
bahasanya tuh miom atau ada pertumbuhan dari jaringan otot di dalam rahim yang berlebih, jadi seperti benjolan gitulah di rahim. Atau misalnya ada juga kelainan bawaan di dalam rahim. Contohnya rahimnya ada yang rahimnya ada dua rahim, atau rahimnya cuma satu sisi gitu loh. Atau misalnya rahimnya ada sekatnya juga di tengah gitu. Ini semua harus dicari tahu, Mbak Cynthia. Karena dari keadaan kondisi-kondisi seperti ini tuh bisa dilakukan tindakan pembedahan tertentu. Jadi misalnya nih ya, rahimnya dengan sekat di tengah, jadi rahimnya bulat gitu dengan sekat di tengah. Otomatis si bayi ini yang harusnya dia menempel di dalam rahim itu bisa terganggu gitu. Jadi sekatnya ini bisa dipotong, seperti itu contohnya. Kemudian dari kelainan di rahim kita masuk ke kelainan di saluran telur. Kalau kita tahu saluran telur itu ada dua pada wanita ya, kanan dan kiri. Demikian juga indung telur kanan dan kiri. Nah biasanya kelainan pada saluran telur ini, Mbak Cynthia, ini berkaitan dengan infeksi. Nah ini sering nih, infeksi panggul. Jadi biasanya infeksi panggul ini berawal dari infeksi dari kemaluan atau infeksi dari vagina. Jadi dari vagina dia masuk ke leher rahim, sampai masuk ke dalam rahim, kemudian sampai ke saluran telur. Gitu. Jadi awalnya tuh dari keputihan. Gitu Mbak Cynthia. Jadi keputihan yang tidak diobati apabila memang ada si pasien ini punya banyak pasangan intim misalnya, seperti ada riwayat infeksi menular, ada kemaluan seperti itu. Ini adalah resiko tinggi. Jadi kalau misalnya ada keputihan yang berbau misalnya, atau misalnya berwarna kuning, hijau, abu-abu gitu ya, atau berbau misalnya, berbau busuk atau misalnya berbau amis seperti itu sebaiknya segera diperiksakan. Gitu. Nah, kemudian dari tadi sampai mana? Sampai saluran telur ya. Kemudian kita sampai ke indung telur nih. Dari saluran telur kita ke indung telur. Indung telur bisa juga ada masalah, kita bilangnya gangguan ovulasi. Jadi seperti ini nih gampangnya. Jadi seorang wanita setiap bulan kan haid tuh. Ya Mbak Santia. Nah, sebelum haid, si indung telur kanan dan kiri itu dia akan melepaskan telurnya secara bergantian. Jadi bulan ini si kanan gitu, terus bulan depan kiri. Itu terus. Gitu ya, setiap bulan akan melepaskan telur. Nah, apabila telur yang dilepaskan ini tidak disambut oleh sel sperma dari laki-laki, tentunya dia akan luruh gitu ya. Luruhnya dalam bentuk haid tadi. Gitu. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu atau penyakit pada wanita, si indung telurnya ini tidak bisa melepaskan sel telur gitu. Jadi sel telurnya ada di indung telur terus, tidak terlepas gitu, di situ aja. Gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu. Yang paling sering kita temukan itu yang namanya PCOS. Atau sindrom polikistik gitu. Ini gangguan hormon sih biasanya. Gitu. Kemudian sel-sel bisa juga didapatkan dari sel telur yang sudah berusianya sudah tua gitu ya. Ini yang kita bilang ya, usia tadi tuh, usia 35 tahun ke atas itu menjadi penting gitu ya. Karena di atas usia 35 itu sel telurnya itu memang menurun jumlahnya. Menurunnya lumayan cepat kalau dilihat di dalam grafik gitu. Atau bisa jadi indung telurnya ada kista. Ada kista misalnya cukup besar gitu ya. Atau pernah konsumsi obat-obatan. Nah, konsumsi obat-obatan ini yang mengganggu indung telur pada umumnya, yang sudah terbukti secara medis adalah obat-obatan kemoterapi, Mbak Cynthia. Jadi misalnya pasien ini pernah mengalami kanker gitu lah ya, udah lama misalnya, terus diberikan kemoterapi. Nah, obat-obatan kemoterapi tertentu ada yang langsung toksik terhadap indung telur. Gitu. Jadi sel-sel telurnya langsung mati, langsung meninggal gitu. Atau bisa juga radiasi. Yang lebih toksik lagi adalah radiasi. Apabila radiasinya melibatkan panggul ya, radiasi luar melibatkan panggul, langsung ditembak seperti itu. Itu sangat toksik terhadap si sel telur ini. Gitu. Oke, jadi banyak masih ya banyak, dokter ya, masih ada dok? Silakan dokter. Banyak banget. Ada setelah itu ada lagi misalnya, ada lagi sampai ke arah genetik gitu ya.
genetik biasanya tuh yang kelainan kromosom yang diturunkan. Gitu. Tapi ini jarang sih sebetulnya, jarang yang terlihat datang ke klinik kita gitu ya. Ada 2 penyakit sih yang paling sering, yaitu sindrom namanya Turner sama Klinefelter. Ini tuh gangguan kromosom dua-duanya. Tapi biasanya sih ya kasus yang ini lebih jarang. Terus ada kasus lagi tuh imunitas. Jadi ada autoimun kita bilangnya. Jadi gangguan autoimun yang lebih sering pada pasien ini adalah keguguran berulang, Mbak Cynthia. Jadi tuh sempat hamil, tapi keguguran. Hamil, keguguran, hamil, keguguran. Gitu. Dan juga yang tidak boleh kita lupa, Mbak Cynthia, adalah gaya hidup tentunya. Gaya hidupnya yang mana nih? Gaya hidupnya adalah kelebihan berat badan yang paling utama nih. Kelebihan berat badan yaitu sampai dengan obesitas ya, dihitung dengan BMI, dengan indeks massa tubuh tentunya. Karena dari kelebihan berat badan ini tuh memang sudah terbukti secara jurnal ya, secara statistik bahwa dengan kadar indeks massa tubuh meningkat dikaitkan dengan penurunan angka kesuburan gitu. Dan juga jangan lupa ya rokok, alkohol, batasi dari kafein seperti itu. Ini juga saling mempengaruhi dan saling terkait gitu. Dan juga yang terakhir yang kita nggak boleh lupa jelaskan ke pasien adalah ada loh yang penyebab-penyebab lain yang masih belum bisa diketahui, Mbak Cynthia. Jadi dari sekian banyak yang sudah kita lakukan evaluasi, semuanya normal, masih mungkin nggak dok? Masih sangat mungkin. Gitu. Kita masih belum tahu penyebabnya sampai saat ini. Gitu. Oke, jadi macam-macam ya dokter ya sebetulnya penyebabnya. Bahkan tadi genetik itu berarti masih ada kemungkinan juga ya dok? Betul, masih ada. Oke, berat badan juga ya dokter, gaya hidup dan lain-lain. Sebetulnya berarti banyak yang menyebabkan infertilitas ini. Berarti dokter yang ada beberapa yang 3 tahun, kemudian 5 tahun baru hamil, artinya termasuk ke dalam infertilitas artinya ya dokter ya, dengan penyebab yang tadi gitu. Ya, apabila sudah itu termasuk dalam definisi tadi ya, dalam syarat-syaratnya terpenuhi maksudnya. Karena ada juga loh yang si suami kerjanya di luar kota, Mbak Cynthia. Oh ya. Ada yang begitu kan? Nah, suami kerja di luar kota nih, misalnya offshore, lepas pantai, baru pulang 4 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian, itu tidak termasuk tuh. Yang seperti itu. Atau misalnya suaminya berlayar misalnya. Itu juga sering kan? Gitu. Oke. Terus ada juga dokter yang bilang katanya kalau minum pil KB itu termasuk faktor juga membuat tidak subur itu. Benar apa enggak dokter? Kalau sebetulnya ya, kalau minum pil KB, jadi itu kan tujuannya untuk tidak hamil dong ya. Betul. Untuk menunda kehamilan dong. Jadi pada saat si pasien ini sedang konsumsi pil KB, tidak akan terjadi pelepasan sel telur yang tadi kita bicarakan tuh. Jadi sel telurnya akan di-keep sama indung telur, dia tidak akan terlepas gitu. Jadi diam aja di situ. Otomatis kalau tidak ada sel telur yang lepas, ya mau ada sperma kan nggak akan terjadi pembuahan juga. Gitu. Jadi pada saat kondisi itu, pada saat kondisi konsumsi pil KB, ya tidak subur kondisinya. Setelahnya gitu dokter mungkin yang dimaksud. Setelahnya subur. Kalau pil KB cepat kok. Setelah stop dia bisa langsung subur lagi. Oke. Nah, kemudian dokter ada juga kasus gitu dokter yang sudah menanyakan gitu ya dokter sebelum menikah, memeriksakan segala macam perempuannya dan juga dari pihak laki-lakinya dan ternyata tidak memiliki masalah, tapi ternyata sulit hamil dokter. Ini apakah penyebabnya yang mana gitu dokter sebetulnya? Nah, ya ada memang sih. Jadi yang tadi yang kategori yang terakhir itu ya Mbak Cynthia, yang infertilitas yang masih belum diketahui penyebabnya, ya ada memang. Kita saya sebagai dokter kandungan dia bisa, itu istilahnya unexplained, jadi itu unexplained infertility. Ini beda lagi. Jadi apabila memang pasien ini masuk dalam kategori tersebut, ya kita bisa melakukan beberapa penanganan lain gitu ya, penanganan langsung seperti kita bilang langsung terapi lah, kurang lebih begitu. Kita langsung coba menggunakan obat-obatan dan juga inseminasi.
Gitu. Biasanya bisa langsung dilakukan tindakan ya. Gitu sih. Tapi yang setelah evaluasi yang panjang tadi selesai. Gitu. Karena evaluasi banyak. Dan juga jangan lupa ya yang tadi setelah kita cerita banyak penyebab-penyebabnya, jangan lupa juga si suami, saya tekankan sekali lagi, jangan lupa suaminya juga ikut diperiksa. Minimal diperiksa cairan spermanya. Gitu. Itu minimal banget. Oke. Tapi dokter ada juga ya dok yang mengalami 5 tahun belum hamil, kemudian akhirnya hamil setelah 5 tahun, setelah itu langsung punya anak lagi gitu dokter. Ada juga yang kayak gitu ya dokter ya? Ada juga. Berarti sebetulnya apa memang belum aja atau gimana itu dokter? Ya karena ini banyak faktor sih masih faktor ya, dok, Cynthia, yang kita masih itu yang udah dijabarin panjang lebar aja masih ada yang kita masih belum mengerti kan. Betul. Gitu. Baik. Nah, kemudian dokter, bagaimana mendiagnosis infertilitas pada wanita ini dokter? Ya tentu yang pertama yang masuk dulu dalam tadi tuh syarat-syarat definisi dari infertilitas ya. Nah biasanya saya sebagai dokter kandungan itu akan melakukan ya pertama ya pasti menanyakan riwayat ya, tentunya riwayat pengobatan, riwayat haid, kita akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul untuk mencari tanda-tanda kelainan hormon gitu ya. Kita akan melakukan tes darah juga biasanya untuk mendapatkan tingkat hormon gitu ya dalam tubuh, tingkat-tingkatan hormon. Hormon-hormon yang diperiksa pun macam-macam Mbak Cynthia. Gitu, ada yang namanya estrogen, ada yang namanya FSH, AMH, TSH, sampai hormon-hormon tiroid pun kita periksa juga Mbak Cynthia, karena tiroid kelenjar gondong ya yang di leher ini, karena memang ada penyakit tiroid atau penyakit gondong yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Gitu. Jadi ini salah satu evaluasi kita. Gitu. Ada juga tumor di otak. Tumor di otak yang menyebabkan ketidaksuburan, ada juga yang menyebabkan infertilitas, atau pasiennya jadi tidak haid sama sekali, ada juga. Gitu. Kemudian kita akan biasanya melakukan pemeriksaan penunjangnya yang imaging gitu ya dalam bentuk USG atau yang menggunakan kontras misalnya HSG untuk melihat gambaran dari rahim, gitu, gambaran dari saluran telur, sampai kita menggunakan operasi yang namanya laparoskopi, yaitu operasi dengan teropong. Gitu. Jadi dimasukkan teropong ke dalam perut untuk dilihat secara real time, secara kamera gitu ya, bagaimana kondisi si indung telur, kondisi saluran telur, gitu, kondisi si rahim, gitu. Dan yang paling terakhir ya tes genetik tadi, gitu. Setelah itu ya baru kita bisa bilang oh ya ini memang kasusnya infertilitas seperti itu. Berarti semuanya memang bisa diperiksakan sebelum menikah gitu ya dokter ya? Sebelum menikah biasanya sih bisa apabila terutama ya jika pasiennya ada keluhan ya. Keluhan yang paling sering sih adalah ya haidnya nggak lancar gitu, atau jarang haid. Itu yang paling sering. Oke, baik. Itu harus diperiksakan ya dokter ya, karena bisa memicu juga infertilitas ya dok? Bisa, karena bisa jadi kan sudah punya resiko nih. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau periksakan. Oke, dokter Andrew, nanti kita lanjutkan lagi ya dokter. Oh iya, terima kasih. Oke. Nah, sahabat Eljon itu ya, tadi kita sudah tahu infertilitas pada wanita itu apa. Jadi kaitannya adalah dengan tidak subur gitu ya, tapi masih bisa diusahakan. Kemudian juga penyebabnya tadi banyak sekali sudah dijelaskan oleh dokter Andrew. Jadi tidak hanya satu faktor aja, tapi juga tadi ternyata gaya hidup juga termasuk. Kemudian berat badan tadi ya, jadi ada beberapa yang mungkin bisa kita cegah dari sekarang. Tadi penyebab-penyebabnya yang berasal dari gaya hidup dan lain-lain. Tapi jangan kemana-mana karena akan kita lanjutkan membahas soal infertilitas pada wanita tetap di Eljon Medical Forum.
semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.